Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penafsiran Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19. Sebelum kita masuk ke dalam penafsirannya, terlebih dahulu kita akan membaca dan memahami terjemahan dari surat Luqman ini. Baiklah, dengarkan saya dalam membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji min khardalin dari sawi, fatakum fi sakhratin, lalu ia perbuatan itu ada dalam batu, au fis samawati au fil ard, atau di langit atau di bumi. Ya tibihallah, mendatangkan dengannya Allah. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus maha mengetahui. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia kepada kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azamil umur, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu atau pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ard maroha, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang sombong membanggakan diri. Wa qasid fi mashyika wa ghadud min sautik, dan sederhanakanlah dalam berjalan kamu dan lunakkanlah dari suara kamu. In angkarul aswati la sautul hamir, dari suara kamu sesungguhnya seburuk-buruk suara-suara sungguh suara keledai. Setelah kita mengetahui bacaan serta terjemahan dari Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19 ini, maka kita langsung masuk kepada penafsirannya, yaitu Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19 ini merupakan lanjutan nasihat bijak Luqman kepada anaknya, yaitu ayat-ayat yang menekankan kepada pentingnya kesederhanaan, menghindari kesombongan, keadilan, dan pengendalian diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran ayat 16 itu adalah nasihat Luqman kepada anaknya itu agar tidak berjalan di muka bumi itu dengan angkuh, ya, karena sesungguhnya itu tidak dapat menembus bumi dan berkali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi ayat itu melarang akan kesombongan dan sikap angkuh, serta betapapun kuatnya tetap terbatas dan tidak mampu menguasai alam semesta sepenuhnya. Yang kedua ialah ayat 17, yang mana ayat yang ke-17 ini adalah sifat angkuh dan sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ayat yang ke-18, yaitu ayat ini menekankan kepada pentingnya keadilan dan pengendalian diri. Janganlah sampai hawa nafsu menguasai diri dan menyebabkan tindakan yang melampaui batas. Yang ayat terakhir yaitu ayat 19 menyatakan bahwasanya ayat ini itu mengajarkan untuk merendahkan suara dan menghindari berbicara dengan kasar atau dengan suara yang lembut dan santun lebih disukai. Nah,
implikasinya yang terdapat dalam jadi, implikasi yang terdapat dalam pendidikan yang pertama adalah menanamkan kerendahan hati. Jadi, pendidikan itu tidak hanya pendidikan karakter, tetapi juga menanamkan kerendahan hati kepada siswanya. Yang kedua ialah mencegah kesombongan dan angkuh. Jadi, guru itu perlu mengajarkan kepada siswa untuk menghargai orang lain dan tidak sombong serta angkuh karena itu dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mendidik sikap adil. Nah, keadilan itu merupakan nilai penting yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Jadi siswa itu perlu untuk diajarkan bersikap adil kepada semua orang tanpa ada perbedaan. Yang keempat adalah mengendalikan hawa nafsu, yang mana pendidikan itu harus membantu siswa itu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Ini penting untuk mencegah tindakan yang di luar batas. Yang terakhir yaitu mengajarkan kesopanan dan etika dalam berbicara. Jadi, ayat 19 itu kan menekankan pentingnya untuk kesopanan dalam dan etika dalam berbicara. Jadi, siswa itu perlu diajarkan untuk berbicara dengan lemah lembut, santun, dan menghormati orang lain. Mungkin itu untuk penafsiran itu saja untuk penafsiran Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.